Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat selaku dosen mata kuliah manajemen produk dan yang terhormat kakak-kakak asisten praktikulum mata kuliah manajemen produk. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang single channel. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alia Saveria dengan NIM 6704220021 dan rekan-rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Prakas Pudiarjo dengan NIM 67042200078. Saya Naila Angelina dengan NIM 6704223036. Single channel. Single channel merupakan suatu strategi perusahaan atau merek yang berfokus pada satu saluran distribusi atau komunikasi untuk mencapai pelanggan. Single channel terbagi menjadi dua. Yang pertama, single pass, yang kedua ada multi pass. Single pass berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas layanan. Contohnya, seorang tukang cukur atau pembelian tiket kereta api yang dilayani oleh satu loket, dan juga seorang pelayan toko. Yang kedua ada multipass. Multipass istilahnya menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Contohnya itu pembelian tiket yang dilayani oleh lebih dari satu loket. Yang contoh lainnya yaitu pelayanan potong rambut oleh beberapa tukang potong. Single channel sendiri memiliki manfaat. Yang pertama, untuk memfokuskan yang lebih besar, memusatkan upaya dan sumber daya mereka untuk mengoptimalkan saluran tersebut. Yang kedua, ada efisiensi operasional dapat mengoptimalkan rantai pasokan dan proses operasional mereka untuk saluran tersebut. Lalu, manfaat selanjutnya adalah konsistensi merek, di mana perusahaan dapat mempertahankan konsistensi merek yang kuat. Ya, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh perusahaan apa aja yang menggunakan single channel. Yang pertama ada Apple. Apple membangun pengalaman belanja yang kohesif dan terpadu melalui toko fisik dan online mereka, dengan fokus pada pengalaman pelanggan yang konsisten. Yang kedua ada Tesla. Di sini Tesla menjual mobil mereka secara langsung kepada konsumen melalui toko Tesla atau melalui situs web mereka. Mereka menghindari penjualan melalui dealer mobil tradisional dan merancang toko mereka untuk memberikan pengalaman yang unik kepada pelanggan. Yang ketiga ada Bonobos, yaitu perusahaan pakaian pria yang mengadopsi pendekatan single channel melalui penjualan produk mereka secara eksklusif melalui saluran online mereka. Mereka menawarkan pakaian pria yang disesuaikan dan menggunakan strategi langsung ke konsumen untuk menghadirkan pengalaman belanja yang lebih personal. Dan terakhir ada Dollar Shave Club, yaitu perusahaan yang terkenal dengan pendekatan single channel mereka dalam penjualan pisau cukur dan produk perawatan pria. Mereka mengandalkan penjualan langsung ke konsumen melalui model keanggotaan bulanan dan tidak menjual produk mereka melalui saluran retail tradisional. Nah, di sini ada beberapa cara penerapannya. Yang ke satu adalah analisis pelanggan dan pasaran, yaitu dengan cara melakukan penelitian mendalam tentang pelanggan target Anda dan analisis pasar untuk memahami preferensi mereka dalam hal saluran pemasaran. Pertimbangkan karakteristik demografis, preferensi pembelian, dan kebiasaan belanja pelanggan untuk mengidentifikasi saluran yang paling relevan dan efektif. Yang kedua ada pilih saluran yang sesuai. Berdasarkan analisis pelanggan dan pasar, tentukan saluran yang paling cocok untuk mencapai dan berinteraksi dengan pelanggan Anda. Misalnya, itu saluran retail fisik, toko online, saluran distribusi langsung, atau platform online tertentu
platform online tertentu. Pilih saluran yang paling efisien dan relevan untuk produk atau layanan Anda. Yang terakhir ada integrasi saluran. Setelah memilih saluran yang tepat, pastikan untuk mengintegrasikan saluran tersebut dengan kegiatan pemasaran dan penjualan perusahaan Anda secara menyeluruh. Dalam penerapan single channel, penting untuk menciptakan konsistensi dan pengalaman yang seragam melalui semua titik kontak dengan pelanggan, baik itu melalui situs web, toko fisik, aplikasi, atau saluran komunikasi lainnya. Baik, untuk cara penerapan yang selanjutnya yaitu optimalisasi pengalaman pelanggan. Fokus pada meningkatkan pengalaman pelanggan dalam saluran yang Anda pilih. Pastikan saluran tersebut mudah diakses, intuitif, dan menawarkan nilai tambah yang membedakan Anda dari pesaing. Perhatikan proses pembelian, kecepatan pengiriman, layanan pelanggan, dan cara interaksi dengan pelanggan untuk menciptakan pengalaman yang positif. Kemudian yang kelima, pantau dan evaluasi. Pantau dan evaluasi kinerja saluran Anda secara teratur. Gunakan data dan analisis untuk memahami bagaimana saluran Anda berkinerja dalam mencapai tujuan pemasaran, dan apakah ada perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan. Pastikan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan untuk memastikan kelangsungan kesuksesan strategi single channel Anda. Kemudian yang keenam, mengintegrasikan strategi pemasaran lainnya. Meskipun Anda menerapkan single channel, penting untuk mempertimbangkan integrasi dengan pemasaran lainnya. Misalnya, Anda mungkin masih ingin menggunakan media sosial, kampanye iklan, atau email marketing untuk mendukung saluran pemasaran utama Anda dan mencapai lebih banyak pelanggan. Yang ketujuh, fleksibilitas. Meskipun Anda menggunakan pendekatan single channel, tetaplah fleksibel dan siap untuk menyesuaikan strategi Anda jika ada perubahan di pasar atau kebutuhan pelanggan. Pemahaman yang baik tentang tren dan perkembangan terbaru akan membantu Anda menjaga keunggulan kompetitif dan relevansi saluran pemasaran Anda. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.